Yang saya hormati para orang tua, bapak-bapak, abang-abang, pengajian rutin Musalla Nur Sa'adah. Pada sehat semuanya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ya, Allah masih berikan kekuatan iman, kekuatan Islam. Allah masih berikan rasa cemburu terhadap syariat Allah. Allah masih berikan kepada kita istiqomah dalam ketaatan, dalam ibadah, istiqomah dalam keberpihakan. Ya. Akhir zaman ini luar biasa fitnahnya. Mengingat kondisi-kondisi yang Nabi pernah gambarkan, pernah terangkan dan pernah sampaikan, itu sudah seperti tasbih yang putus, ya, yang terus itu jatuhnya beruntun, berurut. Iya, kalau bahasa Betawinya berolok. Nah, inilah fitnah. Ya. Di fitnah apa yang Rasulullah terangkan, sampaikan itu udah mulai bukan 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 terjadi. Maka terus jaga iman kita, jaga Islam kita. Terus berpegang kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Karena kalau dalam kondisi seperti ini nggak ada pegangan kita yang kuat, dan nggak ada yang bisa nyelamatin kita kecuali Allah. Kita nggak akan selamat kita. Karena kondisi kita ini makin susah, kerjaan susah, kebutuhan meningkat, pemasukan minim. Kan begitu. Maka kalau kurang kuat iman, apa juga kita jual, asal kita makan. Apa juga kita pertaruhkan asal makan. Makanya betul kata Allah yang disampaikan Rasulullah, juga Allah dalam firman-Nya, yastaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Jadi banyak banget udah yang jual ayat-ayat Allah demi perut hawa nafsu mereka. Dan ini enggak sedikit. Nah, siapa mereka yang menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan sedikit? Ya terutama mereka yang dikatakan para ustadz. Mereka yang tahu. Mereka yang alim. Mereka yang tahu agama, dan ini udah nyata, ya. Jadi kelasnya masing-masing. Kalau ustaz jualnya 100 juta, kalau kita jualnya 50.000, kan begitu. Tuh kiai jual akidah, jual prinsip, kita sama, jual akidah, jual prinsip, cuman harga jualnya beda. Karena dia sama kiai 100 juta, ya. Kalau kita orang awam 50.000. Kalau dia dapat beras, ya 1 kol, ya kalau kita timbang dapat mie. Tapi intinya sama semuanya, karena nggak ada yang nggak butuh dengan dunia, nggak ada yang nggak butuh dengan harta, nggak ada yang nggak butuh dengan duit akhir zaman ini. Semuanya butuh. Maka kalau kita terus berpijak kepada aturan-aturan Allah yang disampaikan Rasul, terus berpegang kepada syariah, getir bagaimanapun, ya terus kita sabarin, ya, maka insya Allah selamat. Maka betul kata Rasulullah, orang yang berpegang teguh kepada agama Allah di akhir zaman itu kayak megang bara. Mana enak megang bara? Hanya satu-satunya, ya enggak, tangan kita bisa selamat dari terbakar, kita buang bara tersebut. Tapi buang bara artinya kita buang sebuah keimanan. Buang prinsip. Ya biarinlah kita pegang. Yang namanya megang bara, ke kanan ke kiri tetap enggak enak. Mananya apa? Konsekuensi umat Sayyidina Muhammad yang hidup di akhir zaman ini ya memang berat. Gue pengen makan, gue lapar, tapi harus jual iman, biarin dah iman gue jual, yang penting gue makan. Gue pengen jadi pejabat, pengen naik jabatan, tapi memang harus jual-jual prinsip, biarin dah gue jual prinsip iman, Islam gue, syariat gue, yang penting gue naik jabatan. Ayo. Dan ini sebenarnya sudah hampir 5 tahun sekali terulang pada umat Sayyidina Muhammad. Cuman kita nggak sadar. Ya apa buktinya Ustaz ngomong kayak gitu? Lah itu, sama 50.000, kita kagak sanggup. Padahal nih calon kalau lah PKI.
Ini calon sebenarnya nggak ada ngebela sedikit pun agama kita, syariat kita. Bahkan statementnya itu amat menyakitkan umat Islam. Tapi giliran dia nyalonin, kita pilih. Kenapa? Oh, gue mau kagak milih. Lah kemarin, ya habis dibayar 50.000 lah. Itulah iman lu. Dibang 50.000 aja niple. Iya. Benar kagak kira-kira? Nah ini sebenarnya yang perlu kita perhatikan. Karena kata Rasulullah SAW, hari ini, besok, hari ini, besok itu lebih buruk dari hari ini. Kedepannya kita nggak jadi lebih baik. Itu memang sudah ketetapan Allah yang disampaikan Rasulullah. Semakin hari, semakin hari, semakin hari, ya nggak terus akan semakin buruk keadaannya sampai pada satu kelima keburukan itu akhir. Sebagaimana yang Allah inginkan. Gitu. Kalau kita nggak pelihara, kita nggak jaga, kita nggak terus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya nggak bisa selamat kita. Demi Allah nggak bisa selamat. Pak Haji selamat tuh. Orang tua Pak Haji selamat, sehat Pak Haji selamat mudah-mudahan. Maka terus jaga-jaga. Kalau enggak Allah, tawaran-tawaran mereka luar biasa. Jadi biarinlah, asal dapat duit, asal naik jabatan, asal bisa terkenal, nggak apa-apa. Yang nggak apa-apa jual agama, nggak apa-apa jual prinsip, nggak apa-apa ngelakuin yang haram, nggak apa-apa mengatakan tidak kepada satu kebenaran, nggak apa-apa mengatakan iya pada satu yang haram. Yang penting naik jabatan, yang penting punya duit. Iya. Makanya majelis-majelis ilmu salah satunya Nurul Sa'adah ini adalah majelis yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada ajaran-ajaran Sayyidina Muhammad yang terus kita pegang teguh. Kalau enggak repot kita. 50.000 kita berani milih culik. 50.000 kita berani milih garong. Emang siapa yang milih-milih pejabat-pejabat kita? Yang milih wali-wali kota, gubernur-gubernur sampai kepada menteri siapa kalau bukan kita? Yang milih anggota dewan siapa kalau bukan kita? Saat mereka maling berarti kita milih maling. Loh kok dari kemarin kita udah tahu dia maling. Lah kenapa bisa milih dia? 50.000. Ayo dong. Prinsip kuat. Ini tibang dibeliin karpet, tibang dibeliin AC, udah kita undang. Toto yang kita undang maling. Besok kita pilih maling. Siapa tanggung jawab kalau begitu? Antum semuanya. Terutama yang paling gede DKM. Nah dia yang ngundang. Bener gak DKM? Iya. Kecurangan mereka ada juga tanggung jawab bapak-bapak. Kenapa? Karena bapak-bapak yang milih. Bapak-bapak yang setuju. Dan sekarang itu memang zamannya Pak. Seluruh dunia begitu. Karena Dajjal, sistem mainnya itu dengan duit. Dajjal itu sistem mainnya dengan dunia. Maka yang pertama target mereka itu untuk mereka kuasai adalah ekonomi. Pertama dikuasai juga ekonomi. Asal ekonomi kuat, politik itu kuat. Asal politik kuat ya, yang lainnya mah semuanya niple. Nah sekarang zaman di mana ya kekayaan sedang mereka miliki, kekuasaan mereka sedang miliki, ekonomi sedang mereka kuasai. Maka kalau sudah berbicara seperti itu, ya iming-iming mereka adalah harta. Dunia. Mau naik jabatan, Bang Wawan. Lumayan ini. Gajinya 350 juta, mau gak? Misalkan begitu. Bukan amin, Kang, ini mah. Ini tawaran dari Dajjal. Amin-amin aja. Iya. Terus, ya tapi ya harus sahkan dulu undang-undang LGBT. Gimana? Bisa dikelola nggak dengan teman-teman? Kan begitu. Pak Sahrir ini Bang apa namanya Bang Mul bertiga tuh. Coba dibicarakan, didiskusikan. Kalau iya silakan. Legalkan dulu. Masukkan ke aturan. 250 naik. Besok naik komisaris. Ya innalillah. Dan itu nyata Pak, nggak bisa diumpetin. Nggak ada yang nyelamatin ini, makanya betul.
Satakunu al-fitan kaqita'il lailil muslim, kata Sayyidina Muhammad. Akan terjadi fitnah itu seperti gelapnya malam gulita. Nggak bisa ngelihat Pak kita. Orang malamnya dia masih mukmin, paginya udah kafir. Paginya mukmin, malamnya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, mereka jual agamanya dengan sedikit daripada dunia. Untuk sampai kepada dunia, baik itu duit, kekayaan, jabatan, tahta dan yang lainnya, dia jual agamanya. Banyak yang jual agama. Nah, kita terus. Maka kata Imam Ali pada saat bertanya kepada Sayyidina Muhammad, "Wa mal makhraju minha?" Al-makhraju minha kitabullahi fihi nabahum min qablikum wa khabaru ma ba'dakum. Udah Al-Qur'an. Sunnah Nabi, maknanya apa? Syariat yang Allah telah sempurnakan kepada Sayyidina Muhammad. Agama, prinsip-prinsip yang Rasulullah ajarkan kepada kita lewat ulama-ulama kita sampai saat ini. Semuanya udah pada paham, Pak. Riba haram apa halal? Zina haram apa halal? Nyogok halal apa haram? Lah kan udah paham semuanya. Lah iya, ini musola Nur Sa'adah jamaahnya ulama semuanya. Belum ada jamaah yang seulama ini semuanya. Bener nggak? Udah paham semuanya, Pak. Zina haram, judi haram, rentenir haram, minjem duit pakai ada lebihnya haram. Udah tahu semuanya. Zina haram. Apa yang kita nggak tahu? Nyogok haram. Kalau nyogok jambu punya engkong kita mah nggak apa-apa, nyogok begitu. Iya. Yahfazuna wa iyyakum jami'an ya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Allah pelihara kita semuanya ya Allah. Maka betul bahasa-bahasa mereka yang menjadikan dunia ini sebagai Tuhan, semuanya ditentukan oleh money. Oleh kalau punya duit, beres urusan. Itulah orang yang menjadikan dunia ini sebagai Tuhan. Tidak untuk umat Sayyidina Muhammad yang punya prinsip bahwa Tuhan kita adalah Allah. Maka di akhir zaman yang terus berpegang teguh bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada Nabi akhir yaitu kecuali Rasulullah, tidak ada syariat yang membimbing kita kecuali syariat agama, dia akan lapar, dia akan disusahkan, bahkan dia akan dibunuh. Itu makanya kenapa sampai sekarang Gaza terus diperangin. Bukan mereka semata-mata mempertahankan tanah mereka, bukan Pak. Bukan, yang mereka diperangi terus bukan karena semata-mata mereka mempertahankan tanah mereka, hak mereka bukan, tapi adalah yang menjadi target manusia-manusia ini adalah manusia-manusia yang setia dengan Allah dan Rasulnya. Maka di tembok-tembok Gaza di sana ditulis, lantarka ummatun qaiduha Muhammad. Tidak akan pernah tunduk umat yang pimpinannya Sayyidina Muhammad. Iya, dia mah pimpinannya bukan Eropa, bukan Amerika, bukan Trump, apalagi Netanyahu. Pimpinannya bukan negara-negara, presiden-presiden Raja Arab. Pimpinannya Sayyiduna Muhammad. Maka nggak akan pernah kegoyang. Jangankan timbang 50.000 sama 1 dus mie. 100 juta, 500 juta juga ditolak sama dia. Siapa pimpinannya? Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena ditembuskan sebuah keyakinannya bahwa nanti di akhirat kau akan mendapatkan lebih dari apa yang pernah kau lihat dalam kehidupan dunia. Kalau kita kagak ngelihat duit 10 juta gelap. Gina mau nggak nih duit 10 juta? Lapar iya, bini marah-marah, anak cacingan. Kerja udah kagak kerja kan begitu, ditawarin duit 10 juta. 10 juta. Cuman kalau bisa bantu-bantuin lah dikit. Iya siap, bantuin apa ya? Ya bantuin lah, gimana kek? Garap no ah. Biar nanti miras bisa masuk. Minum-minuman keras bisa masuk pondok gede, gimana kayak caranya? Gimana orang sini pada galak begini? Ya boy atur dah. Ya boy itu datengin ustad-ustadnya. Datengin kiai-kiainya biar bisa di lobi. Datang dah tuh mulai. Iya kan? Datang ke Ustadz Turmuzi. Ustadz, ini mau buka ini. Kita makan emang haram miras. Ya, tapi kalau orang-orang kafir makan silakan aja kan begitu ngomong. Pertama nih Ustadz keras. Haram gak boleh. Diunjukin amplop coklat. Kemana tipis amat masih marah juga. Lepas ditambahin HP 5 sampai segini. Lah iya udah pokoknya atur aja dah rapi, itu duitnya diambil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Nah, iya, kalau yang berpegang prinsip miskin, Pak. Yang berpegang prinsip kepada agama miskin, kagak bakal kaya. Kecuali memang dia bisnis, kayak Bang Rahman tuh. Memang bisnis, dia pembisnis. Lain, Pak Muhammad. Gitu. Kayak Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, pembisnis namanya. Ya, mudah-mudahan Allah jaga. Ngeri Pak, zaman ini. Watawasobia. Saya tidak lain bicara ini kecuali untuk mengingatkan antara kita lah saudara. Ayo Pak. Di lini mana yang tidak tersentuh oleh yang diharamkan oleh Allah? Di bagian mana yang kita bisa selamat dari apa yang dilarang? Ayo Pak. Maka betul kata Sayyidina Muhammad, kalian nanti akan terkena bau-bau dan debu riba. Ayo Pak. Di mana manusia yang tidak tersentuh dengan riba? Kita nggak main riba, tapi pakai sistem riba nggak? Lepak, kalau orang pakai ATM, bagaimana? Bener gak? Lah iya. Berarti kan apa? Berarti al-fasad fil ardi, ya, kerusakan di muka bumi ini udah hampir merata. Nah, pokoknya terus jaga diri, minta perlindungan sama Allah. Lindungin kami, ya Allah, pelihara kami, ya Allah. Jangan apa terjerumus, ngeri Pak. Karena kalau mau dunia, wow, mereka udah siapkan semuanya. Berapa triliun mereka setelah sediakan. Kalau mau itu dikasih mereka Pak. Memang itu targetnya. Ya, kenapa? Ya, coba raja-raja dan pimpinan-pimpinan Arab. Apa alasan mereka tidak mau bersuara keras, bahkan memberikan pembelaan yang kuat terhadap saudaranya di Gaza? Apa alasannya Pak? Kita bukan orang pinter, bukan peneliti, bukan politisi, kita orang awam, tapi kita udah bisa tebak. Alasannya satu, kenapa? Karena mereka takut jabatannya hancur. Kita takut karena bandanya takut hancur. Mereka takut duitnya udah nggak masuk lagi ke mereka. Itu Pak. Ya, mudah-mudahan Allah lindungin kita ya Allah. Itu Bang Wawan. Ya biarin dah, mau nikah sekarang atau besok nggak jadi masalah, ya nggak. Yang penting iman kita mantap. Boleh kamu nikah sama saya, tapi syaratnya pindah agama. Beliin sengkalim. Perempuan yang kayak gitu beliin sengkalim. Tahu nggak sengkalim? Iya, bener Bang Wawan, jangan kan. Bener Pak, itu iming-iming itu tuh udah luar biasa. Makanya kan Dajjal itu yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, apa yang kalian minta itu akan diturutin dan Allah akan adakan. Dan ini termasuk fitnah yang luar biasa. Jadi kesaktian yang Allah berikan kepada Dajjal untuk ujian umat Sayyidina Muhammad SAW ini, dia diberikan kemampuan sihir yang luar biasa. Bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan yang gersang, bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Menurut orang-orang yang tidak beriman. Itu fitnah Pak, yang paling dahsyat. Ya Allah, jaga kami ya Allah, karena kami nggak punya kekuatan dan daya ya Allah, jaga, pelihara kami ya Allah, pelihara ya Rabb.